guys, welcome to podcast Behind the Scene of Statisticians episode pertama. Aduh, grogi. Nah, sebelum kita lanjut ke podcastnya, dan pastinya podcast ini akan sangat insightful, sangat daging, sangat bermanfaat untuk kalian semua. Nah, izinkan aku memperkenalkan diri dulu. Nama aku Dias Arya Wicaksana dari Statistika Angkatan 60. Nah, sebelumnya aku bakal ngejelasin apa sih behind the scene of statisticians itu, anjay. Namanya agak rumit ya teman-teman. Makanya aku di sini ngomongnya agak belibet-belibet ya, maaf. Jadi behind the scene of statisticians adalah podcast yang bermanfaat untuk mengulik kemampuan non-akademik dari mahasiswa statistika. Jadi buat kalian yang mikir mahasiswa statistika tuh, aduh pasti ngitung terus, ngolah data, dan pusing lah. Itu sebenarnya enggak teman-teman. Kita juga banyak kemampuan di luar bidang akademik yang akan kita kulik di episode kali ini. Nah, penasaran kan siapa bintang tamunya? Nah, teman-teman, bintang tamu kita di episode pertama ini adalah bintang tamu yang sangat inspiratif. Beliau ini merupakan orang yang prestasinya banyak, organisasinya banyak, kegiatan-kegiatan di luar kampus juga banyak. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita undang bintang tamu kita di episode pertama kali ini, Sofia Lorena. Halo Sof. Hai. Apa kabar Sof? Baik. Oke, alhamdulillah. Gimana Sof main liburan? Kemarin liburan ya sebenarnya gitu-gitu aja sih liburannya, nggak ada yang spesial banget. Liburannya ya aku kebetulan di liburan kali ini nggak balik ke asal aku, nggak ke Kalimantan Tengah. Aku kan asalnya dari Kalimantan Tengah. Aku liburan kemarin itu ke Bandung nyamperin kakak aku. Terus kegiatan selama liburan sih ya udah gitu-gitu aja sih. Aku lebih banyak mengisi tenaga dengan beristirahat. Apalagi kan kita baru beres banget UTS ya kemarin. Kemarin kita baru beres UTS sebelum kita liburan. Jadi aku lebih banyak beristirahat di rumah aja sih, sambil ya ngisi-ngisi waktu dengan bikin konten, nyanyi, video, hobi-hobi aku gitulah. Oke, jadi Sofia ini kemarin liburan itu lebih berfokus untuk mengistirahatkan diri dan juga mencari hiburan-hiburan ya untuk mengisi waktu luang. Nah, ngomongin tentang hobi nih Sofia, kan tadi Sofia bilang hobinya itu nyanyi dan ya bikin video, bikin konten lah. Nah, kalau boleh tahu sejarah dari hobinya Sofia ini gimana? Maksudnya dari awal banget Sofia tuh nemuin, wah ini kayaknya hobi aku banget nih. Itu gimana ceritanya? Oke, jadi emang dari kecil banget aku emang punya hobi di dunia seni. Tapi dulu aku itu lebih suka ke nari. Kalau teman-teman tahu, mungkin taunya aku sekarang sukanya nyanyi ya. Sebenarnya dari kecil aku itu lebih fokus ke nari. Aku justru kurang suka nyanyi dulu. Sampai ada satu titik di mana akhirnya aku itu menyukai nyanyi. Cuman aku emang dari dulu lebih fokus ke nari sih kalau di dunia seninya. Dulu aku mulai nari itu dari TK. Jadi TK dulu itu ada suatu kelompok tari yang dibikin sama guru-guru. Terus biasanya kita tampil-tampil aja sih di acara-acara sekolah. Terus SD juga aku mulai menekuni hobi aku, nari-nari sama teman-teman. Biasanya kayak manggung-manggung kecil-kecil lah. Terus sampai di SMP itu yang mulai aku bener-bener fokus di narinya. Aku mulai menantang diri aku dengan ikut lomba-lomba. Waktu itu pernah ikut lomba Everest 2N. Kalau teman-teman tahu itu festival dan lomba seni siswa nasional. Dan di situ aku ikut di lomba nari dan puji Tuhannya diberi kesempatan untuk sampai ke provinsi juara gitu. Ya, prestasi banyak banget ya Sof ya. Keren banget. Jadi berarti cinta pertamanya Sofian berarti nari ya? Iya, benar banget. Cinta pertama. Pandangan pertama. Skip. Oke, tapi berarti kan cinta pertamanya itu nari nih. Nah, Sofia ini sampai sekarang masih sering nari nggak? Oke, kalau sampai sekarang aku masih suka banget nari. Seperti yang teman-teman tahu, biasanya di statistika kan ada acara-acara. Itu pernah waktu itu acara Porstat, Pekan Olahraga Seni Statistika. Waktu itu kita masih di masa PKU, itu Porstat tahun 2024. Aku pernah tampil buat opening bareng teman-teman aku dan juga buat closingnya. Terus baru-baru ini juga ada lomba. Waktu itu ada lomba spirit, lomba FMIPA di fakultas. Waktu itu juga aku sama teman-teman aku pernah mewakili untuk lomba tari tradisional di lomba tersebut sama teman-teman statistika juga. Asik.
Nah, oke. Kan tadi Sofia bilang tuh kayak lebih suka nari kan awalnya daripada nyanyi. Nah, sejak kapan tuh Sofia tuh mulai menemukan kalau Sofia tuh, wah kayaknya bisa nyanyi nih, suka nyanyi nih, gitu. Dari kapan? Oke. Kalau untuk suka nyanyi, mungkin teman-teman yang tahu sekarang aku itu biasanya identiknya sama nyanyi kan. Aku emang sesuka itu sama nyanyi. Selalu ikut-ikut kegiatan-kegiatan yang nyanyi-nyanyi, manggung. Terus ikut lomba biasanya pasti di bidangnya nyanyi, vokal solo, kalau enggak vokal grup, gitu-gitu pasti nggak jauh-jauh. Tapi sebenarnya fun fact-nya, aku itu justru dulu nggak suka itu sama yang namanya nyanyi. Jadi ada kan mata pelajaran namanya seni budaya tuh pas SD. Nah di SD itu biasanya kan kita dituntut selain dari segi materi, kita juga harus bisa menguasai praktiknya juga. Jadi biasanya ada tuh praktik disuruh nyanyi, dan biasanya aku tuh bener-bener kalau bisa ngindarin sih mau ngindarin yang namanya nyanyi ya. Cuman karena itu diwajibin, jadi mau nggak mau aku harus ngelaksanain tugas itu. Nah, sampai ada satu titik di mana pemikiran aku itu mulai berubah. Aku mulai suka nyanyi. Jadi waktu SMP, aku punya guru. Gurunya itu emang sejago itu nyanyi. Emang jago banget di dunia seni. Dia emang dari keluarga seniman. Dan waktu di kelas, dia pernah nanya, dari antara teman-teman kelas aku, siapa sih yang paling jago nyanyi, paling suka nyanyi? Nah, sebenarnya kan waktu itu aku nggak suka nyanyi itu. Tapi ada teman aku yang bisa dibilang numbalin aku. Dia tahu tuh aku nggak suka nyanyi, ya udah. Akhirnya dia ngomong tuh sama gurunya aku, katanya aku tuh jago nyanyi, aku suka nyanyi. Terus beberapa hari kemudian aku mulai di reach out sama guru aku, dan aku diajakin buat ikut lomba. Nah waktu itu lomba vokal solo dalam rangka Hari Kartini di kota aku. Nah pas dikasih tahu kayak gitu, aku ragu kan, kayak wah aku kan nggak bisa nyanyi, aku nggak punya basic apa-apa, masa aku tiba-tiba disuruh ikut lomba. Tapi gurunya berusaha ngeyakinin aku, katanya tenang aja, bakal diajarin, bakal pokoknya dikasih tahu lah basic-basicnya kayak gimana sampai aku jago. Padahal waktu itu lombanya kalau nggak salah sisa 1 minggu lagi. Nah makanya aku bingung banget kan, kayak bisa nggak sih dalam waktu seminggu aku pressure, mana gak punya basic apa-apa kan, tiba-tiba disuruh ikut lomba. Terus tapi ya udah, akhirnya aku mikir kayak oh mungkin ini jadi salah satu kesempatan aku yang nggak punya basic apa-apa, aku bakal diajarin. Terus ya udah, akhirnya aku memutuskan oke, aku bakal ikut. Tapi ternyata ada suatu kejadian. Kejadian apa tuh? Itu dia. Jadi gurunya kan di awal ngejanji ini mau ngajarin aku. Tapi ternyata tiba-tiba gurunya itu ada kendala. Jadi dia ada kegiatan yang membuat beliau itu nggak bisa buat ngajarin aku. Jadi itu adalah lomba pertama aku vokal solo, salah satu lomba yang besar, dan aku ikut dengan bermodal nekat doang, gak punya basic apapun. Itu bener-bener pengalaman yang luar biasa banget sih buat aku. Gak punya basic apa-apa, tiba-tiba ikut lomba. Tapi gak tahu itu mungkin salah satu mujizat ya bisa dibilang, tiba-tiba dikasih kesempatan dari juri buat jadi juara 1. Nah itu dia titik awal kenapa aku suka nyanyi. Akhirnya mulai saat itu aku mulai fokus ke nyanyi, aku mulai berusaha buat mengembangkan kemampuan aku latihan, dan kemudian aku diberi kesempatan waktu itu juga salah satu lomba terbesar di SMP di dunia seni itu lomba FLS2N juga. Tadi kan yang festival lomba seni nasional. Itulah ya. Nah, tadi kan aku sempat mention ya di awal kayak aku pernah ikut FLS2N juga pas SMP tapi di bidang nari. Nah, itu di kalau nggak salah di kelas 3 SMP, di kelas 2 SMP-nya sebelum aku ikut lomba nari itu, aku ikut lomba nyanyi terlebih dahulu. Dan waktu itu sih puji Tuhannya dikasih kesempatan juga buat juara sampai aku bisa ke provinsi. Dan itu semenjak saat itu aku mulai sering-sering nyanyi lagi. Gitu. Oke teman-teman, pengalaman sangat keren banget ya. Ternyata prestasinya ini sangat banyak sekali ya teman-teman. Nah, pesan moralnya apa? Ikhlaslah kalau ditumbalin. Betul ya. Nah, karena kita harus terima kasih juga sama yang numbalin. Berkat ditumbalin, Sofia bisa menemukan passionnya sampai sekarang. Nah, tapi sekarang Sofia udah mulai enjoy nyanyi kan? Iya. Nggak terpaksa lagi kan ditumbalin? Iya, udah nggak terpaksa lagi. Udah lah ya, aman ya. Oke. Nah, Sofia sendiri nih kalau misalkan nyanyi ya kan, kalau nyanyi kan lagu kan banyak banget genrenya ya. Mungkin Sofia suka metal, mungkin ya, suka dangdut. Mungkin. Nah, Sofia sendiri tuh lebih mendalami lagu di genre apa nyanyi?
Oke, kalau semisal nyanyi, aku sejauh ini emang lebih sering di pop. Tapi selain pop, aku juga suka ngedengerin, suka nyoba-nyoba nyanyi itu di jazz sama R&B juga. Jazz R&B, oke. Jadi lebih ke arah-arah pop dan jazz R&B. Nah kalau popnya itu artis atau penyanyi Sofia tuh suka siapa gitu? Oke, kalau semisal ini di Indonesia apa di luar nih? Bebas, di Indonesia Bebas. satu, di luar satu boleh. Oke, kalau di luar aku suka banget Ariana Grande. Ariana Grande. Udah itu legend banget sih, emang suaranya keren banget. Kalau di Indonesia, aku suka salah satu artis, dia itu artis baru-baru juga sih, jebol Indonesian Idol. Itu ada namanya Ziva Magnolia. Itu aku suka banget sih sama Ziva. Itu keren banget juga. Ziva itu temennya ini ya, Tiara Andini. Betul, ya? betul. Temennya Tiara Andini. Terus temen aku juga nggak bisa. Ya. Semoga bisa temenan ya. Bisa. Amin, amin. Oke, lanjut. Nah, terus kan tadi Sofia tuh sempet ikut lomba FLS 2N di nyanyi. Nah, terus juga aku tahu pernah baca, pernah denger juga kalau Sofia itu pernah ikut lomba cipta lagu. Itu ceritanya gimana sampai kamu bisa ikut lomba cipta lagu? Oke, jadi kalau cipta lagu itu aku ikutin waktu aku SMA. Nah, SMA itu aku pernah 2 kali juga kebetulan ikut FLS 2N. Di tahun pertama itu kelas 10, itu aku ikutnya yang vokal solo. Nah, tapi kemudian di tahun selanjutnya aku nyoba nih nantang diri aku di bidang yang baru lagi. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah di angkatan aku itu baru tahun kedua dari FLS 2N yang menyelenggarakan ada yang namanya lomba cipta lagu. Jadi itu emang baru banget, makanya aku kayak pengen coba nantang diri aku. Jadi aku ikut lomba cipta lagu. Nah, kemudian di situ beneran pengalaman baru banget sih buat aku, karena kan kalau biasanya aku ya udah cuma nyanyi doang lagu yang udah ada aku nyanyiin. Di sini aku ditantang gimana caranya aku bisa menciptakan suatu lagu yang liriknya itu bisa diserapi oleh banyak orang, bisa orang relate, bisa dari lantunan nada-nadanya juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, waktu itu sih cukup lama sih prosesnya, kayak dari awal aku bikin liriknya dulu, terus baru aku coba bareng-bareng bikin melodinya, sama waktu itu juga ada pembimbing aku, dibimbing bareng-bareng. Dan waktu itu puji Tuhannya dikasih kesempatan sampai akhirnya bisa ke nasional. Dan cipta lagu itu merupakan salah satu lomba yang gak pernah aku sesalin buat ikut, karena dari sertifikat aku ikut cipta lagu itu adalah salah satu sertifikat yang aku cantumin sampai akhirnya aku bisa masuk ke statistika IPB. Oh my God. Iya. Jadi waktu itu kan aku kebetulan masuknya di jalur SNBP. Waktu itu kan kita dikasih kesempatan buat masukin 3 sertifikat. Dan fun fact-nya nih, dari 3 sertifikat ini bener-bener gak ada yang relate sama statistika sebenarnya. Dari lomba-lombanya itu, yang pertama waktu itu aku masukin yang FLS 2N itu cipta lagu, terus aku masukin juga Duta SMA Provinsi, sama yang ketiga itu adalah lomba LCC 4 Pilar, lomba cerdas cermat 4 Pilar, itu tentang kayak ketetapan MPR, undang-undang, tentang kayak gitu. Jadi kan bener-bener gak ada kaitan kan sebenarnya sama statistika. Bener. Tapi itulah luar biasanya statistika. Mereka gak cuman mencari orang-orang yang pintar di bidang itu aja, tapi yang bisa menguasai segala hal. Itu sih keren sih. Gila, ternyata banyak banget teman-teman. Pasti kalian ngiranya Sofia cuma nyanyi, nari. Ternyata prestasinya lebih dari itu teman-teman. Banyak banget. Ini kalau dihitung nih jari aja nggak cukup. Bahkan sampai jari kaki juga nggak cukup teman-teman. Aduh. Nah terus kan tadi ngomongin ini juga ya, sertifikat ya. Nah oke, ini info juga ya teman-teman. Jadi STK IPB atau statistika IPB ini kalian nggak harus nyantumin sertifikat akademik yang kayak tadi Sofia bilang ya. Kita juga bisa ngelampirin sertifikat-sertifikat non akademik dari keahlian kita sendiri. Makanya mahasiswa statistika IPB banyak banget yang berprestasi baik dari bidang akademik maupun non akademik. Contohnya Sofia. Aduh, betul sekali. Keren banget teman-teman. Aduh, langsung keren pokoknya. Nah, terus nih kan Sofia SNBP ya tadi ya. Nah, kenapa Sofia tuh terpikirkan buat ikut statistika? Kenapa Sofia terpikirkan buat daftar milih statistika IPB? Oke, kenapa statistika IPB? Mungkin ini jawaban basic ya sebenarnya, jawaban yang udah
rata-rata anak statistika pasti jawabannya sama, tapi ini emang bener kenyataannya. Jadi aku selain seni, kalau di mata pelajaran, aku salah satu mata pelajaran yang paling aku suka dari aku SMP itu adalah matematika. Matematika, oke. Nah, jadi aku emang pengen coba masuk ke jurusan yang hitung-hitungan gitu. Nah, terus aku coba searching kan, kira-kira apa sih jurusan yang kayak materi kuliahnya itu soal hitung-hitungan, tapi prospeknya itu luas, prospeknya itu menjanjikan. Setelah aku cari-cari, akhirnya dapatlah statistika. Betul, statistika. Nah, kemudian aku mulai cari nih, setelah aku netapin hati, oh ya udah, aku pengen ngambil statistika. Aku mulai cari-cari, kira-kira universitas apa sih yang punya jurusan statistika terbaik di Indonesia. Dan akhirnya setelah searching, setelah riset, akhirnya didapatkan statistika IPB. Makanya akhirnya aku join statistika IPB. Ayo masuk IPB, statistika, IPB. Statistika 1. Jadi keren banget ya sampai bisa masuk statistika. Nah, terus di statistika ini sejauh ini gimana, Sof? Dari semester 3 sampai 4 berarti ya? Yep. Gimana kehidupan di statistika? Oke, kehidupan di statistika. Jujur ada hal yang gak aku sangka sih, ternyata di statistika IPB, oh ternyata kayak gini. Dulu awal-awal aku mikirnya mungkin di statistika anak-anaknya bakal individualis, mungkin anak-anaknya bakal susah lah buat bersosialisasi gitu. Apalagi kita tahu kan, statistika IPB, anak-anak yang bisa masuk statistika itu bukan anak-anak sembarangan. Biasanya berprestasi, terutama di akademik, di non-akademik juga. Pokoknya anak-anak yang berprestasi, makanya aku awalnya mikir kayak, oh kayaknya di statistika susah ya kehidupan sosialnya, bisa nggak ya aku adaptasi di sosialnya? Tapi ternyata setelah aku masuk di statistika IPB itu nggak sesuai sama ekspektasi aku di awal. Ternyata dari social life-nya itu beneran bagus banget. Kayak aku sama teman-teman aku bisa beradaptasi bareng, bisa berkomunikasi bareng, aku bisa temenan sama mereka, menjalin hubungan. Ternyata itu bagus. Dari segi sosial mereka nggak individualis kayak yang aku pikirkan di awal. Terus kayak di statistika juga ada banyak kegiatan-kegiatan yang menurut aku itu bener-bener seru banget sih. Salah satunya nih, ada waktu itu kegiatan WCS. Nah, kalau misal teman-teman itu masuk di semester 3, itu akan melalui WCS dulu. WCS itu adalah masa pengenalan departemen. Nah, ospek lah ya. Betul, ospek. Aku sama dia waktu itu juga ospek. Semua anak statistika Kita itu sekelompok. Betul, kita sekelompok, fun fact. Dia ketua aku guys. Yes. Oke, nah kalau di WCS itu kegiatannya juga seru-seru banget. Bukan cuma WCS doang sih, kegiatan-kegiatan statistika itu pokoknya seru-seru banget. Di WCS itu beneran bukan kayak masa pengenalan departemen yang mungkin aku denger-dengar. Serem ya, katanya. Iya, katanya kayak ospek-ospek itu biasanya serem-serem kan. Ternyata enggak guys, di statistika itu beneran seru banget. Bahkan kalau dikasih kesempatan buat ngulang, aku mau ngulang aja sih. Tapi bukan ngulang karena nggak lulus ya guys. Karena emang seru aja kegiatannya. Emang seru banget. Betul, kayak tugas-tugasnya juga itu nggak memberatkan, justru yang bisa bikin kita menjadi lebih baik lagi. Terus ada banyak kegiatan lain lah kayak pekan olahraga seni statistika atau Porstat. Terus ada juga waktu itu Staganza. Ya, jadi pokoknya kegiatan-kegiatannya seru-seru banget. Terus kalau dari semester 3, semester 4 aku sekarang untuk mata kuliah ya di awal-awal mungkin rada susah ya beradaptasi, tapi makin kesini aku mulai mencoba untuk menikmatinya. I see. Berarti statistika ini lingkungannya termasuk lingkungannya suportif ya? Betul, suportif banget. Suportif, asik, seru, masya Allah, tabarakallah tuh. Pokoknya lingkungan statistika ini sangat seru dan kegiatan-kegiatannya juga kayak tadi ospek, nggak ada yang namanya senioritas. Betul, nggak ada. Tugas-tugasnya bahkan insightful teman-teman, yang berguna buat kita ke depannya. Ya kan? Setuju kan? Nah, kan tadi Sofia udah sempat nyeritain nih tentang keluh kesah lah, orang seneng terus di statistika. Kan tadi udah nyeritain ya di statistika selama semester 3 dan 4 ini udah ngapain aja dan lingkungannya gimana. Nah, tapi ada nggak sih Sofia kadang kayak ngerasa, aduh kayaknya nih salah jurusan nih, terlalu pusing nih. Terus juga nggak sesuai hobi misal gitu. Pernah nggak Sofia yang ngerasa salah jurusan? Oke, kalau salah jurusan mungkin ini hal yang banyak dirasakan oleh sebagian besar mahasiswa ya. Bukan cuma di IPB doang, bukan cuma di statistika doang, tapi di Indonesia banyak banget orang yang bilang kayak, oh ngerasa salah jurusan. Dan aku adalah salah satu dari orang itu sebenarnya. Waktu itu sempat ngerasa kayak salah jurusan itu aku rasain pas awal semester 3. Tapi mungkin itu karena waktu itu kan kita dari semester 1 sama semester 2 itu kan di masa PKU ya. Betul banget. Kita belum masuk ke statistika. Nah, dari PKU
ke departemen itu otomatis kita harus bisa beradaptasi. Dan mungkin waktu itu adalah masa dimana aku mungkin ngerasa sedikit berat dalam adaptasinya. Makanya aku waktu itu ngerasa salah jurusan. Tapi makin kesini aku mulai berusaha untuk bisa menikmati aja. Karena ini adalah jalan yang aku pilih kan. Dari awal aku pengen masuk statistika. Bahkan selain di SNBP waktu itu aku untuk opsi kedua aku itu daftar lewat Jaketos juga ke IPB jalur ketuasis. Itu pun aku ngambil statistika IPB. Jadi kayak statistika IPB ini emang sudah jadi pilihan aku karena sejak awal. Jadi untuk sekarang aku berusaha untuk menikmati jalan yang aku udah pilih. Tapi seru kok di statistika. Berarti Sofia ketos juga ya? Iya, aku ketuasis juga. Fun fact ya teman-teman, fun fact baru kalau Sofia ternyata ketos juga. Wah sangat keren sekali ya. Berarti emang masa SMA Sofia ini digunakan oleh Sofia dengan baik banget lah ya untuk mencari pengalaman-pengalaman. Nah, emang sih ya kalau dari semester 1-2 kan PKU ya. Ke semester 3 tuh emang aku ngerasa juga kayak ugal-ugalan banget gitu, kayak adaptasinya kayak sempet semingguan tuh di awal-awal emang ngerasa kayak aduh bisa nggak ya di statistika, aduh nggak punya temen gitu. Pernah ngerasa sama jurusan juga? Ya pernah. Aduh. Fun fact ya, kalau aku mah bukan salah jurusan, tapi jurusan yang salah. Aduh. Statistika satu. Enggak. Sebenarnya emang karena adaptasinya aja sih. Karena kan emang PKU tuh emang terbilang nyantai banget ya sih. Kelas 13 SMA kan? Kelas 13 buat kayak ya udahlah, enjoy kuliah tuh di PKU gitu. Bukan maksud statistika nggak enjoy ya. Maksudnya ya udah di PKU lebih nyantai aja kan. Terus masuk statistika kayak aduh adaptasi kurang nih. Terus kan teman-teman yang biasa main di PKU kan juga udah pisah ya. Iya, jadi betul. kayak harus beradaptasi dengan teman baru. Betul. Tapi seru kan? Seru. Mantap. Nah, ngomong-ngomong lagi tentang kampus. Nah, di kampus sendiri tuh Sofia masih melanjutkan hobinya gitu nggak, dan menyalurkannya lewat UKM mungkin atau organisasi-organisasi, dan organisasi apa aja yang Sofia ikutin di IPB? Oke, kalau untuk menyalurkan hobi, kebetulan aku juga ikut di salah satu UKM. Nah, UKM ini adalah UKM seni di IPB. Itu namanya UKM Max. Nah, lewat UKM itu aku menyalurkan kegiatan-kegiatan hobi-hobi aku nyanyi. Itu kan kalau dari UKM Max itu kan lebih ke band ya. Tapi di situ aku tetap bisa nyalurin hobi-hobi aku nyanyi. Kalau di IPB, untuk menyalurkan hobi aku tetap melalui mengikuti organisasi atau UKM yang berbau seni, yaitu adalah waktu itu aku joinnya UKMX. UKMX, oke. Nah, berarti Sofia ini di UKM sering ini berarti ya manggung gitu-gitu? Lumayan sering. lumayan. Kalau manggung di luar kampus pernah? Kalau apa? Manggung di luar kampus. Manggung di luar kampus. Selama kuliah ya? Kalau selama kuliah, kebetulan sekarang aku lebih fokusnya ke kalau penampilan-penampilan ya di dalam kampus sih, biasanya dari teman-teman mungkin dari ada kepanitiaan atau mungkin dari waktu itu juga kebetulan beberapa departemen pernah ngajak aku kerjasama untuk jadi juri juga untuk solo vokal. Kalau untuk sekarang aku lebih fokus di dalam kampus aja sih. Tapi mungkin kalau misal di luar kampus biasanya aku nyalurinnya lewat bikin-bikin konten. Biasanya bikin-bikin konten gitu. gitu. Berarti kontennya udah ada di Instagram? Instagram ada, TikTok ada, ya di YouTube juga ada. Di follow ya. Follow ya guys. @Sofia Lorena 12. 12. Ya, Sofia Lorena 12 guys. Jangan lupa dia Ari underscore ya. Yes. Hostnya. Catat. Nah, itu kan tadi kan UKM ya. Nah, kalau misalkan di organisasi, kayak organisasi kemahasiswaan itu, Sofia udah ikut apa aja kalau organisasi? Oke, kalau organisasi kebetulan aku emang dari tahun pertama itu emang udah join organisasi. Kalau di masa PKU itu aku pernah ikut organisasi ada namanya Ormawa Eksekutif PKU. Kemudian aku pernah juga ikut di ISEC. Nah, terus setelah itu kan UKMX juga sama. Dan sekarang aku di GSB. Tepuk tangan untuk GSB tercinta. GSB bersatu, yuhu. Berarti Ormawa Eksekutif itu berarti kayak BEM lah ya? Iya, kayak PKU ya? Betul, BEM PKU. Terus ISEC juga? Iya, ISEC mantep juga. Banget teman-teman, udah ISEC juga tuh. Berarti sekarang tetap stay di GSB? Iya, untuk sekarang aku di GSB, tepatnya aku di Departemen External and Creative Economics. GSB, I love you GSB. Nah, terus kan Sofia itu udah banyak banget ya dari semester 1 bahkan udah ngikut UKM, ikut organisasi dan juga ngejalanin hobi di luar akademik. Nah, gimana cara Sofia balancing
balancing lah ya. Kan orang-orang pasti nanya-nanya, Kak, time management gimana sih? Kak, tutor dong gini. Nah, boleh tuh dijelasin gimana tuh? Oke, kalau untuk berarti time management antara aktivitas akademik sama hobi-hobi aku Ya, akademik betul, gitu ya. betul. Oke, nah kalau misal cara aku ngebalance sebenarnya ini balik ke orangnya masing-masing juga ya. Kita harus tahu dulu kita sanggup apa enggak ngejalanin banyaknya kegiatan tersebut. Dan kunci utamanya sebenarnya lebih ke manajemen waktunya sih. Oke. Makanya kalau dari aku sendiri biasanya maksimal banget itu seminggu sebelumnya aku harus udah tahu kira-kira di seminggu selanjutnya kegiatan aku ada apa aja. Jadi aku bisa nempatin kira-kira waktu ini. Nah biasanya misalnya nih kayak aku udah nge-plan nih, oh di hari ini aku ada rapat GSB mungkin. Atau mungkin setelahnya aku ada mungkin kerja kelompok. Nah aku kan udah tahu ya di hari apa kegiatan-kegiatan aku. Nah untuk hobi-hobi aku, untuk non-akademiknya biasanya di sela-sela waktu itu. Jadi biasanya misalnya kayak nih, oh hari Senin aku ada kerja kelompok, hari Selasa aku ada rapat GSB. Nah di hari Rabu kosong nih, di situ biasanya aku nyelerin hobi aku. Biasanya lewat bikin-bikin konten gitu-gitu. Berarti Sofia tuh nerapin ini ya, to-do list gitu-gitu? Yap, betul banget. Nah, jadi kuncinya itu tetap di time management yang baik. Betul. Dengan time management yang baik nanti kita juga bisa ngatur-ngatur waktu dengan baik dan kita gak ngerugiin orang lain lah. Betul. Time management guys penting. Oke, lanjut ya. Nah, kan tadi di awal tuh di sertifikat SNBP ya, Sofia sempat ngelampirin sertifikat sebagai duta. Iya. Yes, duta nih. Udah ngomong duta apa nih? Apa ya? Nah, just info ya, for your information. Ini buat ini maksudnya. Iya. Nah, Sofia itu pernah jadi duta SMA sama duta pajak juga kan? Betul. Nah, boleh diceritain nggak gimana awal mula Sofia jadi duta SMA dan duta pajak? Oke, kalau untuk kena awal mula aku jadi duta SMA sama duta pajak itu kebetulan awalnya aku duta pajak terlebih dahulu. Waktu itu ada diselenggarakan di kota aku duta pajak, terus ya udah aku ikut. Sebenarnya kegiatan-kegiatannya lebih ke mengedukasi masyarakat supaya bisa sadar pajak sih. Kegiatannya biasanya kayak gitu-gitu. Biasanya kita datang-datang ke masyarakat, ke instansi, ke kantor-kantor begitu. Nah, kalau untuk duta SMA itu awal mulanya jadi fun fact dulu, duta SMA aku itu adalah duta SMA angkatan pertama yang ada di Indonesia. Tahun berapa itu? Itu tahun 2022. Berarti masih COVID apa udah nggak? Ya, masih COVID. Masih Nah, COVID. itu dia. Jadi walaupun COVID itu nggak membatasi ruang buat kita tetap berproduktif gitu. Betul banget. Makanya, nah jadi waktu itu masih zaman COVID kan, makanya kebetulan waktu itu kegiatannya sih online. Oke. Untuk tahapan seleksinya. Waktu itu duta SMA, kan aku ketua OSIS ya. Jadi waktu itu aku dipanggil sama kepala sekolah aku, dikasih tahu kalau ternyata oh ini Direktorat SMA di bawah Kemdikbud itu menyelenggarakan ada duta SMA. SMA, Ya, terus ya udah aku diminta tolongin sama kepala sekolah aku buat ngajakin teman-teman aku dari sekolah aku buat ikutan. Terus waktu itu kepala sekolahnya juga kayak bilang, kamu nggak tertarik gitu buat ikutan juga. Betul. Nah, jadi aku awalnya mikir kan kayak, aduh ikut gak ya, karena kebetulan waktu itu jadi duta SMA itu aku perpindahan antara dari kelas 11 SMA ke kelas 12 SMA. Nah, awalnya aku mikir kayak, aduh, aku kan bentar lagi kelas 12 nih, harus udah fokus persiapan ke kuliah. Kira-kira bisa nggak ya kalau aku tetap jadi duta SMA? Tapi ternyata akhirnya aku memutuskan, oh ya udah, aku tetap coba aja buat ikutan. Dan puji Tuhannya terpilih untuk jadi duta SMA di provinsi aku Kalimantan Tengah. Keren banget. Jadi Mas Sofia itu sangat memanfaatkan sekali peluang-peluang yang ada semaksimal mungkin. Itulah teman-teman pelajaran hidup. Pesan moral lagi. Ya, pesan moral lagi. Pesan moral pokoknya maksimalkanlah peluang yang datang ke kita. Asik. Nah, terkait duta, kira-kira Sofia nih, nextnya tertarik gak nih buat jadi duta IPB? Waduh, duta IPB ya. Kalau ketertarikan sih sebenarnya ada, tapi let's see ya teman-teman, apakah aku nanti akan daftar atau enggak. Asik. Tungguin aja. Dukung Sofia di duta IPB dengan cara ketik 12 spasi Sofia kirim ke Enggak gitu. Kebetulan aku juga mau jadi duta teman-teman ya. Duta berlian. Enggak ya. Nah, terus kan Sofia denger selain jadi duta SMA dan duta pajak tadi, Sofia juga di perkuliahan juga sempat jadi ini ya, kampus ambasador. Betul. Dari suatu brand tut. Ya. Nah, itu gimana
ceritanya bisa jadi kampus ambasador. Oke. Nah, jadi waktu itu di suatu hari tiba-tiba waktu aku buka Instagram ternyata Oke. ada yang nge-DM aku. Nah, ternyata ada orang yang ngasih informasi bahwa dari brand ini sedang membuka kampus ambasador. Oke. Kemudian setelah itu aku ditawarin nih, tertarik gak buat jadi kampus ambasador? Nah, setelah itu dijelasin kan kayak benefitnya apa aja. Terus setelah melihat sepertinya aku lumayan tertarik nih buat daftar jadi kampus ambasador. Oke. Akhirnya waktu itu aku memutuskan untuk daftar. Untuk tahapan awal itu kita diminta untuk bikin video konten dan diupload ke Instagram. Dan setelah itu ternyata aku dihubungin, aku ternyata dipilih untuk bisa menjadi kampus ambasador dari brand itu. Wis, keren banget ya teman-teman. Udah jadi duta SMA, duta pajak. Apalagi banyak banget teman-teman sampai jadi kampus ambasador juga dari suatu brand tuh. Dan Sofia nih berarti di dalam kampus atau di internal itu aktif, di luar juga aktif juga. Berarti emang sangat-sangat memanfaatkan semua peluang yang ada ya teman-teman untuk apa ya istilahnya mendapatkan relasi lah ya. Betul. Nah terus nih tadi kan udah ngomongin masa-masa kampus lah ya. Sekarang nih, nah terus di masa depan lah istilahnya masa depan ya. Nah setelah lulus kuliah nanti nih, rencana Sofia itu apa? Misal mau jadi wanita karir, mau jadi berumah tangga, jadi polisi, atau mungkin jadi influencer kan? Karena Sofia kan sebelumnya udah jadi kampus ambasador juga. Gimana Sofia? Oke, kalau untuk rencana setelah kuliah, kalau untuk rencana pastinya untuk sekarang aku pengen bisa kerja di dunia perdataan ya sesuai sama jurusan aku. Aku pengen masuk ke pekerjaan yang emang relate sama jurusan aku. Tapi meskipun aku mungkin nanti bakal bekerja di dunia data, aku tetap pengen bisa menyalurkan hobi-hobi aku. Jadi emang rencananya sih selain mungkin aku kerja di dunia perdataan ini, Data analis. yes, data analis, data scientist, kita lihat aja nanti bakal kayak gimana. Nah, aku sih pengen sampingan juga, aku tetap menyalurkan hobi-hobi aku lewat mungkin bikin konten, atau mungkin nanti kalau misal ada yang ngundang-ngundang lagi, kita tampil-tampil juga. Jadi selain aku fokus ke pekerjaan yang memang sesuai sama jurusan aku tetap bisa ngembangin hobi aku juga, gitu sih. Keren banget. Berarti emang lagi-lagi Sofia tetap menerapkan balancing itu sendiri ya. Jadi balancing itu nggak harus di dunia perkuliahan aja, tapi harus kita terapkan ke diri kita sendiri. Pesan moral yang ketiga. Nah, kita doain semoga keinginan Sofia ke depannya semuanya tercapai dan semuanya diberi kelancaran. Amin. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling seru nih. Apa tuh? Sesi game. Nah, kan kita udah ngobrol banyak banget yang udah bener-bener sangat insightful, sangat daging, sangat aduh gila, bener-bener prestasi Sofia itu nggak main-main ya teman-teman ya. Banyak banget. Nah, sekarang kita akan bermain This or That. This or That. Jadi, tau lah ya, kita kasih 2 pilihan terus Sofia jawab ya, mau yang mana gitu. Oke. Nah, dari yang simple dulu. Bubur diaduk apa nggak diaduk? Bubur diaduk. Aku tim bubur diaduk, guys. Bubur diaduk. Siapa yang tim makan bubur pakai sumpit? Baiklah. Nggak lucu. Lanjut ya. Mie goreng atau mie rebus? Mie rebus. Mie rebus. Oke. Nah, kuliah online atau kuliah offline? Kuliah online. Sama-sama. Karena online itu sangat-sangat apa ya? Kita bisa mengerjakan. Nggak boleh. Kita walaupun online harus fokus. Online, ya? Betul. Oke. Nah, lanjut. Mas itu skripnya. Sorry. Kuliah pas hujan atau pas panas-panasan? Kuliah pas hujan. Pas hujan. Iya. Okay. Soalnya aku nggak bisa mikir kalau panas, guys. Karena kalau hujan biasanya di online ini. Dia ya. Jangan hujan. Kuis atau tugas praktikum? Tugas praktikum. Karena kuis memang lebih pressure ya. Karena kalau tugas praktikum bisa dibawa pulang. Betul. Jadi kita juga bisa sharing dengan teman-teman, bisa ngerjain bareng. Okay. Betul. Terus, nah ini udah mulai ini nih berat nih. Aduh, apa nih? Cuma bisa nari selamanya atau nyanyi selamanya?
Nari selamanya atau nyanyi selamanya? Pilihan yang berat. Ayo. Pilih dengan Aku pilih nyanyi selamanya. Oh. Aku nggak bisa kalau nggak nyanyi. Kayak tiap hari bener-bener harus ada nyanyinya. Oke. Aku milih nyanyi. Jadi Sofia ini mengesampingkan nari. Oh my god. Nggak gitu guys, nggak gitu. Itu cuma games aja lagi-lagi Betul. games ya, teman-teman ya. Lanjut lagi. Stop organisasi atau stop melakukan hobi lah seperti nyanyi dan Waduh, pertanyaannya makin berat ya. makin berat ya. Maaf ya. Stop organisasi atau stop melakukan hobi? Jujur ini dua-duanya hobi aku, berorganisasi juga hobi aku masalahnya guys. Tapi kalau disuruh pilih mungkin aku akan milih stop organisasi. Oh my god, stop organisasi. Tapi kan organisasi bagian dari hobi aku, berarti aku nggak stop dong. Oh, iya, nggak Kan? apa-apa. Ya kan? Ya kan? Nggak apa-apa. Ya intinya itu lah pokoknya. Lanjut. Lebih pilih susah pas skripsian atau susah pas ngelamar kerja? Susah pas skripsian. Oke. Nggak betul. bisa. Dunia kerja susah guys. Jadi harus Karena ada pepatah mengatakan berakit-rakit dahulu salah ya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul. Guys, mending kita susah-susah pas skripsi, tapi ntar pas nyari kerja dimudahkan. Betul. Gitu ya. Setuju. Ya. Saya setuju, ketik 1. Lanjut. Rapat GSB sampai malam atau rekom proyek sampai malam? rapat GSB sampai malam atau kerekam proyek sampai malam. Aku milih rapat GSB. I love GSB. GSB nomor Gak apa-apa. Sampai Cika, satu. Lanjut. Ikut penelitian dosen atau manggung di TV bareng Ziva Magnolia. Salah ya, salah. Gimana? Aduh. Ziva loh. Dosen apa Ziva ya ini pilihannya, waduh. Aku akan pilih perform di panggung bareng Ziva. Wih. I love Ziva guys. Karena itu mungkin ya udah itu bagus. Keren. Ini nggak ada games lagi nih, abis nih. Udah nih. Gak ada pertanyaan lagi Udah nih. Cut ya. Oh nggak cut ya. Oke, abis ya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, nah ternyata sampai sini aja obrolan kita pada siang hari ini, pada hari inilah ya. Karena kan penonton nontonnya nggak tahu pagi, siang, malam, sore atau maghrib, ba'da isya, ba'da subuh. Ya, oke. Nah, terima kasih banget ya buat Sofia udah meluangkan waktu dan cerita-cerita tentang pengalaman Sofia yang benar-benar insightful banget nih buat penonton di rumah. Nah, oke. Episode kali ini selesai. Saya Dias Caksana. Dan saya Sofia Lorena. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Bye.